Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Irmi akan membahas mengenai cara mencatat ke dalam jurnal. Sebelum kita membahas caranya, kita bahas dulu pengertian dari jurnal. Menurut Anggi Anggara, jurnal adalah buku yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi yang terjadi berdasarkan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Sistem pencatatan transaksi ke dalam jurnal menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada dua posisi keuangan, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Apa sih fungsi dari jurnal? Jurnal memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi analisis, yaitu pencatatan pada jurnal merupakan hasil analisis pada transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang berpengaruh beserta jumlahnya. Yang kedua, yaitu fungsi mencatat. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat pada jurnal umum agar pembukuan perusahaan berjalan dengan baik. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi historis, di mana jurnal yaitu menggambarkan aktivitas perusahaan setiap hari secara kronologis dan sistematis. Sedangkan fungsi yang keempat yaitu fungsi informasi. Jurnal yang dibuat akan memberikan informasi secara jelas kepada pembaca jurnal tentang transaksi yang terjadi. Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal umum ini biasanya untuk perusahaan yang transaksinya hanya sedikit, sedangkan untuk jurnal khusus biasanya untuk perusahaan besar yang transaksinya sudah banyak. Di jurnal khusus itu dibedakan lagi, yaitu menjadi jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Sedangkan untuk kesempatan ini karena kita membahas perusahaan jasa, yang kita pakai yaitu jenis jurnal umum. Kemudian apa yang harus kita perhatikan dalam mencatat jurnal? Yaitu yang pertama, kita harus sudah paham mengenai persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan atau mengidentifikasi bukti transaksi atau transaksi. Kemudian baru kita melakukan pencatatan yang sudah teridentifikasi. Jadi sebelum kita membuat jurnal, kita harus mengidentifikasi dulu bukti transaksi atau transaksi. Sekarang perhatikan langkah-langkah kita mencatat ke dalam jurnal. Format jurnal umum yaitu kita tulis nama perusahaan dulu, kemudian kita beri keterangan jurnal umum, kemudian kita isi periodenya, periode kapan, kemudian jangan lupa dalam satuan rupiah. Kemudian kita di sini kita beri halaman berapa nanti kita menggunakan jurnal ini. Kolom-kolomnya yang pertama yaitu tanggal. Tanggal ini digunakan untuk yang kolom pertama digunakan untuk mencatat tahun dan bulan. Kemudian untuk yang kolom kecil ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Jadi di kolom tanggal ini yaitu terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Kita mencatatnya yaitu mulai dari tanggal yang terkecil dan harus berurutan. Kemudian kolom berikutnya yaitu kita gunakan untuk mengisi nomor dokumen transaksi kalau misalkan ada dokumen transaksi. Kemudian kolom berikutnya kita gunakan untuk akun dan keterangan, yaitu akun yang berpengaruh
di setiap transaksi. Kemudian kita berikan keterangan. Referensi digunakan untuk mencatat, yaitu nomor akun pada saat nanti kita akan memposting ke buku besar. Jadi ini kita isi pada saat kita nanti akan memindahkan atau memposting ke buku besar. Kemudian debit itu adalah sisi debit, kita isi dengan nominal untuk akun yang ada di sebelah debit, dan kredit yaitu kita isi dengan nominal yang untuk akun yang nominalnya di sebelah kredit. Untuk penulisan akun di sini yaitu kita harus mencatat dulu yang sebelah debit dulu. Jadi debit kita tulis dulu, kemudian baru kredit. Kita praktekkan. Kemarin kita sudah menganalisis dari transaksi yang ada di fotokopi Mulya Jaya, di mana untuk tanggal 2 yaitu analisisnya seperti ini. Kasnya bertambah, sebelah debit, peralatan bertambah, sebelah debit, modal Juliadi, sebelah kredit. Kita catat, yaitu kita tulis dulu tahunnya yaitu 2023. Bulannya yaitu Juli. Kemudian transaksi yang pertama yaitu tanggal 2. Nomor dokumennya karena kosong kita kosongi. Kita catat dulu yaitu kas. Kemudian yang kedua yaitu peralatan. Kemudian yang ketiga sebelah kredit yaitu modal Juliadi. Untuk akun yang terletak di sebelah kredit ini kita tulis agak masuk. Modal Juliadi. Kita tulis referensinya kita kosongi, sementara kasnya sebelah debit sebesar 300 juta rupiah. Kemudian peralatan sebelah debit yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ini yang urut dengan kas, sebelah kreditnya kosong, kemudian untuk peralatan juga kosong. Sekarang untuk modal di sebelah debit kosong, kemudian ada di sebelah kredit modal Juliadi yaitu sebesar 400 juta rupiah. Antara debit dan kredit harus imbang. Ya, antara debit dan kredit harus imbang. Perhatikan ini penulisannya. Kas ini harus mepet di sini, yang ada di sebelah debit, kemudian yang ada di sebelah kredit agak masuk. Kira-kira 3 atau 4 huruf dari paling depan. Kemudian kita berikan keterangan singkat yaitu setoran modal. Berikutnya yaitu tanggal 5. Kita perhatikan analisisnya yaitu yang di sebelah debit yaitu sewa dibayar di muka. Jadi yang harus kita catat yang debit dulu, ya, yang debit dulu. Sewa dibayar di muka. Kemudian kreditnya yaitu kas, agak masuk, ya. Sewa dibayar di muka sebesar 72.000.000. Kreditnya 0. Kemudian kasnya debit 0, di kredit sebesar 72.000.000. Antara debit kredit harus imbang. Keterangannya yaitu sewa untuk
2 tahun. Berikutnya yaitu tanggal 7. Jadi yang kita isi hanya tanggalnya saja, bulannya kita tulis 1 kali saja. Ya. Tanggal 7, kita lihat tanggal 7. Yang di sebelah debit yaitu perlengkapan dan peralatan. Kita tulis dulu yang debit, diingat-ingat. Perlengkapan, kemudian peralatan, kemudian yang di sebelah kreditnya yaitu ini, yang di sebelah kredit yaitu kas, agak menjorok, masuk. Kemudian berikutnya hutang usaha. Perlengkapan sebesar 6.800.000 rupiah. Kreditnya kosong. Kemudian peralatan sebesar 14 juta. Kreditnya juga kosong. Kemudian kasnya sebelah kredit sebesar 6.800. Debitnya kosong, kreditnya 6.800. Kemudian hutang usaha sebelah kredit, debitnya kita isi kosong, kemudian ini 14 juta rupiah. Antara debit dan kredit juga imbang. Dibeli perlengkapan dan peralatan kredit. Perlengkapannya tunai, kemudian peralatannya kredit. Lanjut, transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 10. Tanggal 10 kita lihat yang di sebelah debit apa dulu? Di sebelah debitnya yaitu kas. Kita tulis kas. Kemudian debit lagi yaitu piutang usaha. Kemudian yang di sebelah kredit yaitu pendapatan jasa. Kasnya berapa besarnya? Kasnya sebesar 1.400.000. Sebelah kredit kosong. Kemudian piutang usahanya yaitu 6.400.000. Sebelah kreditnya kosong. Kemudian pendapatan sebelah debitnya kosong. Totalnya di sini yaitu 7.800.000. Ini kalau kita total yaitu 7.800.000. Kemudian kita isi di sini yaitu diterima sebagian pendapatan jasa. Lanjut berikutnya yaitu transaksi tanggal 12. Transaksi tanggal 12. Perlengkapan sebelah debit. Tanggalnya yaitu tanggal 12. Kemudian di sini perlengkapan. Kemudian kreditnya yaitu
kas. Perlengkapan debit sebesar 1.800.000. Kreditnya kita kosongi. Kemudian kasnya di sebelah kredit, debitnya kosong, 1.800.000 ya. Kemudian keterangannya yaitu dibeli perlengkapan tunai. Lanjut berikutnya yaitu tanggal, setelah tanggal 12, tanggal 16. Tanggal 16 sebelah debitnya yaitu, sebelah debitnya adalah kas. Jadi harus debit dulu yang harus kita catat ya. Kas, kemudian kreditnya agak menjorok yaitu pendapatan jasa. Kasnya di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Kreditnya kosong, kemudian pendapatan jasa debitnya kosong, kreditnya 3 juta rupiah. Diterima tunai. Pendapatan jasa. Untuk penjelasan terserah kalian, pokoknya bisa dipahami. Kemudian berikutnya yaitu tanggal 20. Kalian perhatikan kalau misalkan di pekerjaanmu atau di bukumu ternyata di sini tinggal 2, sedangkan di sini kita masih ada beberapa transaksi yang belum kita masukkan. Sedangkan di sini tinggal 2 baris, maka tidak cukup. Maka dalam hal ini harus kita pindahkan dulu ya. Kita beri keterangan di sini yaitu dipindahkan. Dipindahkan. Kemudian ini harus kita total ya. Kolom debit kredit harus kita total dulu. Kita total dulu semuanya. Sebesar ini. Kemudian yang sebelah kredit juga harus sama sebesar ini. Kemudian kita pindahkan ke halaman berikutnya. Ya, itu seandainya di buku kalian yaitu tidak cukup. Ya, ini kemudian di sini harus kita beri garis tebal. Kemudian kita buat lagi yaitu jurnal, format jurnal untuk yang halaman 2. Berarti ini tadi adalah halaman 1. Setelah kita buat format jurnal umum halaman 2, maka untuk jumlah yang bawah
yaitu yang dipindahkan itu kita pindahkan di sini, yaitu pindahannya tanggal berapa tadi? Terakhir yaitu tanggal 16, maka di sini juga 16. 16. Kemudian keterangannya yaitu pindahan. Jumlahnya harus sama dengan yang di halaman 1. Jadi debit kredit sama. Jadi ini tetap kita buat judulnya, kita isi, kemudian di sini halaman 1. Lanjut, sekarang kita lihat yaitu analisis yang kita lanjutkan yaitu analisis transaksi tanggal 20. Tanggal 20 di sini yaitu sebelah debitnya piutang usaha. Ingat-ingat harus yang debit dulu ya. Piutang usaha. Kemudian kreditnya yaitu agak menjorok, pendapatan jasa. Sebelah debit piutangnya sebesar 7.600. Kreditnya 0. Kemudian pendapatan debit 0, kreditnya 7.600. Antara debit kredit harus sama ya. Kemudian di sini kita lihat keterangan yang bawah seperti bawah. Diterima. Pendapatan secara kredit. Berikutnya yaitu tanggal 22. Kita lihat tanggal 22 analisanya yaitu yang di sebelah debit apa? Utang usaha. Jadi jangan sampai lupa yang di sebelah debit dulu, utang usaha. Kreditnya agak menjorok yaitu kas. Masing-masing sebesar 7 juta. Debit 7 juta, kreditnya 0, kemudian debitnya 0, kreditnya 7 juta. Pelunasan sebagian utang tanggal 7. Berikutnya yaitu tanggal 28. Tanggal 28 yang di sebelah debit adalah kas.
Kemudian sebelah kreditnya yaitu piutang usaha. Kasnya debit sebesar 1.600.000. Kreditnya 0. Piutang usaha debitnya 0, kreditnya 1.600.000. Penerimaan sebagian piutang tanggal 10. Berikutnya yaitu yang terakhir tanggal 30. Sebelah debitnya apa? Sebelah debitnya beban gaji. Kreditnya yaitu kredit kas. Debit beban gaji sebesar 4 juta rupiah. Kreditnya kosong, kemudian kasnya debit kosong, kreditnya 4 juta rupiah. Sudah, semuanya sudah selesai. Kemudian kita jumlahkan. Antara debit kredit jumlahnya harus sama. Kemudian karena di sini masih ada sisa, maka ini kita tutup dulu. Ini tadi kita beri keterangan pembayaran beban gaji. Setelah itu kita tutup. Nah, kemudian ini kita beri garis. Kemudian ini kita tutup dengan garis 2 yang bawahnya. Totalnya 525.600. Itu caranya kita membuat jurnal umum. Untuk membedakan atau untuk ngasih jarak dari transaksi satu ke transaksi berikutnya, ini bisa kita buat, kita kasih garis tebal ya, bisa kita buat, kita kasih garis tebal untuk membedakan, oh ini transaksi tanggal ini dan seterusnya. Ini hasilnya jurnal kita, yaitu apabila satu halaman tidak cukup, jadi kita buat 2 halaman. Tapi kalau misalkan 1 halaman cukup, maka langsung kita lanjutkan sampai ke bawah. Ya. Dan harus kalian ingat, yaitu untuk
penulisan nominal harus mepet kanan. Ya, jadi harus mepet kanan dan juga harus urut. Demikian langkah-langkah kita di dalam membuat jurnal umum. Ini dikasih jumlah. Jadi ini dikasih jumlah, kemudian ini kita tutup. Sedangkan ini baris satu saja karena ini masih ada kelanjutannya. Sedangkan karena ini sudah tutup, maka kita buat dengan 2 baris. Demikian penjelasan dari Bu Hermi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.